7 pilar utama kesehatan masyarakat, dosen pengampu Hamdan SKM MKM. Definisi kesehatan masyarakat. Menurut Winslow 1920, ilmu kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni mengenai pencegahan penyakit, memperpanjang masa hidup, promosi kesehatan melalui upaya kelompok masyarakat yang terkoordinasi untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan kesehatan 34 untuk masyarakat atau perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini pada pengobatan, pengembangan gerakan sosial yang akan mendorong sikap individu di masyarakat, memelihara kesehatan dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari. Menurut Ikatan Dokter Amerika 1948, ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. 7 pilar kesehatan masyarakat. Apa itu pilar kesehatan masyarakat? Pilar kesehatan masyarakat adalah disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat. Apa saja 7 pilar kesehatan masyarakat? Yang pertama yaitu sanitasi lingkungan. Sanitasi yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit dengan menitik beratkan pada upaya-upaya menjaga kesehatan yang ada di lingkungan manusia. Adapun ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, perumahan yang sehat, pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, epidemiologi. Disiplin ilmu kesehatan yang di dalamnya termasuk kedokteran, yaitu proses yang logis antara proses biologis, proses fisik, dan fenomena sosial yang memiliki hubungan erat dengan tingkat derajat kesehatan, terjadinya penyakit, ataupun gangguan pada kesehatan lainnya. Fungsi dari epidemiologi yang pertama, menerangkan besarnya masalah dan gangguan kesehatan. 2. Menyiapkan data atau informasi yang esensial. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah. Adapun jenis-jenis epidemiologi, yang pertama, epidemiologi deskriptif, yaitu menggambarkan besarnya masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, epidemiologi analitik, yaitu digunakan untuk menguji hipotesa tentang hubungan antara masalah kesehatan dan faktor-faktor risiko yang memungkinkan munculnya penyakit di masyarakat. Istilah-istilah yang sering muncul dalam pembahasan epidemiologi, yaitu yang pertama karir, yang kedua epidemi, yang ketiga sporadik, keempat endemik, yang kelima morbiditas, yang keenam mortalitas, dan yang ketujuh surveillance. Yang ketiga, kesehatan keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. 4. Biostatistik kesehatan. Biostatistik kesehatan adalah ilmu yang menggunakan teknik statistik untuk menghasilkan data yang akurat dan berguna dalam penelitian kesehatan masyarakat. Adapun manfaat statistik kesehatan, yang pertama, mengukur derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. 2. Memonitor kemajuan status kesehatan di suatu wilayah tertentu. 3. Mengadakan evaluasi program kesehatan yang dijalankan. 4. Mengadakan perbandingan keadaan kesehatan antara berbagai wilayah. Yang kelima, menentukan prioritas masalah kesehatan di suatu wilayah. Dan yang terakhir, atau yang keenam, motivasi petugas kesehatan dan para pengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan. 5. Promosi kesehatan,
yaitu ilmu sosial perilaku yang digabungkan dari ilmu lingkungan, biologi, psikologis, fisik, dan medis untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit, kecacatan, bahkan kematian dini melalui pendidikan dan perubahan perilaku masyarakat. Sasaran promosi kesehatan secara prinsip yaitu masyarakat dapat dikelompokkan menurut ruang lingkupnya yakni tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan institusi pelayanan kesehatan. Fungsi promosi kesehatan yang pertama ada meningkatkan status kesehatan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Ketiga, mengurangi kematian dini. 6. Administrasi kesehatan. Unsur pokok administrasi kesehatan yaitu input atau masukan, procedures atau tata cara, capacity atau kesanggupan, proses atau proses, dan output atau keluaran. Sasaran administrasi kesehatan, sasarannya adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dapat bersifat sasaran langsung, direct target group, atau sasaran tidak langsung, indirect group target. Manfaat administrasi kesehatan, pengelolaan ketetausahaan, dan organisasi secara efektif dan efisien. 7. Gizi kesehatan masyarakat. Gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gizda yang memiliki arti makanan. Maka ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Penilaian status gizi secara umum dapat dilakukan dalam 4 penilaian yaitu antropometri, biokimia, clinical science, dan diet history. Penilaian lain dikelompokkan menjadi 2 yaitu penilaian status gizi secara langsung dan tidak langsung atau survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Masalah gizi, pokok masalah di masyarakat terkait dengan gizi adalah kurangnya pemberdayaan keluarga dan kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat berkaitan dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langsung.